Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Hasanah dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema divergensi Gauss. Yang mana teorema ini merupakan teorema yang memudahkan kita untuk menyederhanakan bentuk integral. Oke, langsung aja ya. Teorema divergensi Gauss. Nah, di sini ada volume total per detik fluida yang keluar dari permukaan tertutup es dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral lapis 2 V N ds. Nah, sedangkan volume per detik dari fluida yang keluar pada sebuah elemen volume dV dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral lapis 3 nabla V dV. Rumus ini saling berkesinambungan yang menjadikan volume total per detik dari fluida yang keluar dari semua elemen volume dalam permukaan tertutup es itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu integral lapis 2 V N ds akan sama dengan integral lapis 3 nabla V dV. Kenapa? Karena di rumus integral permukaan dari sebuah vektor V yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup akan sama dengan integral dari divergensi dalam volume yang diselimuti oleh permukaan tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, teorema divergensi Gauss ini bisa kita definisikan, yaitu jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan A, sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu, maka dirumuskan sebagai berikut ya, di mana integral lapis 3 nabla V dV-nya itu sebagai teorema divergensi Gauss, dan integral lapis 2 A n ds-nya itu sebagai integral permukaan. Oke, ini sebagai ilustrasi di sini. Terdapat ruang dimensi 3, yaitu ada X, Y, Z. Dengan terdapat benda padat di tengahnya, yaitu S sebagai benda padat bagian bawah, S2 sebagai benda padat bagian atas, dan S3 sebagai selimut untuk menutupi selimut, atau bisa kita katakan ya yang diselubungi oleh dari benda padat tersebut. Dan terdapat vektor normal yang tegak lurus dengan benda padat tersebut, yaitu M. Ini sebagai ilustrasinya. Oke, langsung ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini ada contoh soalnya, itu yang pertama, integral lapis 2A n ds, di mana A sama dengan 2x min z I dikurang x kuadrat YJ dikurang x z kuadrat K. Dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Akan terbentuk grafiknya yaitu seperti berikut. Itu terbentuk sebuah kubus dari ruang dimensi 3-nya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita bisa menggunakan teorema divergensi Gauss. Oke. Langsung teoremanya ini di sini, integral lapis 3 nabla V dV itu sama dengan lapis satunya batas bawahnya 0, batas atasnya 1, lapis 2-nya batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan lapis 3-nya itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Dengan rumus divergensi, yaitu do per do xi plus do per do yj plus do per do zk, dan di sini ada vektornya itu 2x min zi plus x kuadrat yj dikurang x
Z kuadrat K. dx dy per dx dy dz. Oke. Nah, dijalankan ya, disubstitusikan semuanya, yaitu sama dengan lapis satunya itu 0, batas bawah, batas atasnya 1, batas lapis 2-nya 0, batas atasnya 1, lapis 3-nya itu batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan menghasilkan skalar yaitu 2 plus X kuadrat min 2XZ, dx dy dz. Ya, kita integralkan yang pertama, yaitu integral batas bawah 0 batas atas 1, integral 0 batas bawah 0 batas atas 1, 2x plus x kuadrat x pangkat 3 per 3 dikurang x kuadrat z dz dengan nilainya itu batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Menghasilkan sama dengan integral satunya batas bawah 0 batas atas 1, integral keduanya batas bawah 0 batas atas 1 dengan hasil 7/3 min z dy dz. Dilanjut dengan integral satunya itu 0 batas atasnya 1. 7/3y dikurang ZY dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 1 substitusikan dengan nilai Y-nya. Integralnya menyisakan 1, batas bawahnya 0, batas atasnya 1 dengan 7/3 dikurang Z dz. Lalu kita substitusikan dengan nilai batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Kita substitusikan dengan Z ya, menghasilkan 11/6. Oke. Contoh soal yang kedua nih teman-teman. Di sini ada ruang dimensi 3 dengan titiknya itu 1,2,0, lanjut 1,0,3, lanjut 0,2,3. Terus diketahui medan vektornya itu F sama dengan X kuadrat YI plus 2XZ J plus YZ pangkat 3K menyeberangi permukaan persegi panjang padat sebagaimana pada gambar di samping. Tentukanlah flux medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema Gauss atau teorema divergensi Gauss, bisa ya? Oke, penyelesaiannya. Sesuai dengan definisi dan rumus teorema divergensi Gauss, di mana integral lapis 2 f n ds sama dengan integral lapis 3 nabla pi dv. Nah, di sini kita tinggal substitusikan integral lapis 3, nablanya itu do per do xi plus do per do yj plus do per do zk. Itu sebagai nabulanya. Dan f-nya ini vektor, yaitu x kuadrat yi plus 2xzj plus yz pangkat 3k dv. Ya, dari hasil perkalian nabla dan f-nya ini menghasilkan skalar ya. Skalarnya itu 2xy plus 0 plus 3YZ kuadrat DZ DY DX. Kita substitusikan juga seperti yang sebelumnya. Integral pertamanya itu batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Integral keduanya batas bawah 0, batas atasnya 2. Integral ketiganya itu batas bawahnya 0, batas atasnya 3 dengan skalarnya 2xy plus 3YZ kuadrat DZ DY DX. Dilanjut dengan setelah disubstitusikan, lalu di sini kita lanjut dengan integral pertamanya 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, batas atasnya 2, 6xy plus 27y dy dx. Nah, lanjut kita eliminasikan yang y. Di sini integral itu batas bawahnya 0, batas atasnya 1, 12x plus 54 dx. Lalu kita substitusikan saja nilai
batas bawah 0 dan batas atasnya 1 itu akan kepada 6x kuadrat plus 54x, menghasilkan 60. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya penjelasan untuk teorema divergensi Gauss kali ini. Sebenarnya banyak teorema yang bisa memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk integral, yaitu yang pertama ada teorema Stokes dan teorema Green. Mungkin untuk selanjutnya akan membahas tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.